مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Manaqib Imam Nawawi, dia namanya Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali At-Tannari, dari kampung Tanara, Banten, dari negeri Jawa. Madhabnya Syafi'i dan i'tiqadnya Asy'ari. Imam Abil Hasan Al-Ash, dia lahir di kampung Tanara dan hidup di Mekah. Tanara itu sebagian dari Banten Barat. Ya. Lahirnya tahun 1230. Ya. Itu Hijriyah. Pertepatan 1813. Dia berumur 84 tahun. Jadi meninggalnya 1900 berapa dia meninggal? 1897. Hampir 1900. Kita udah 2000 kan? Jadi 120 tahun yang lalu, ya. 121 tambah 3, 124 tahun yang lalu, ya. Beliau meninggalnya tadi tahun berapa? Tahun 1897. Ya, kalau Habib Ali Kuitang ngalamin dia. Habib Utsman bin Yahya ngalamin dia. Karena beliau lahirnya tahun 800-an. Menjadi saya tahun 1900. Setelah dia 3 tahun meninggal, ya, baru dia lahir, ya. Jadi nggak ngedapetin. Kalau Habib Ali ngedapetin. Lalu dia dari keluarga yang terkenal dengan keluarga ilmu, keluarga dakwah. Ya, bapaknya menamakan dia Muhammad Nawawi. Sengaja katanya mengambil keberkahan dari ulama yang tenar, yaitu Imam Nawawi di Syam, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Azkar Nawawi, pengarang Tibyan. Ya, banyak sekali Imam Nawawi terkenal. Dia ambil dari nama-nama orang-orang yang baik. Semoga mendapatkan keberkahan dari nama tersebut. Alhamdulillah, katanya betul-betul nama tersebut tertera di dalam dirinya Imam Nawawi, dia mendapatkan keberkahan ilmunya. Makanya kalau kita mau namain anak, namain orang-orang wali, orang-orang soleh, nanti anak itu mendapatkan bagian dari nama itu. Bapaknya menamakannya Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali At-Tannari Al-Bantani Al-Jawi. Dia mendapatkan keberkahan dari Imam Nawawi, Syekhul Islam di negeri Syam, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Dimashq. Manaqibnya terkenal Imam Nawawi yang membuat madhab dan begitu juga mensyarahkan kitab-kitab Sahih Muslim. Dia pemimpin ulama di mazanya, terkenal dengan ibadah, terkenal dengan segala waraknya, tergelar dengan kezuhudannya. Imam Nawawi tersebut yang di Syam. Nah, Imam Nawawi mendapatkan nama seperti namanya, maka dia meniru ulama tersebut. Dia tiru ulama Imam Nawawi Syam, sehingga dia juga mendapatkan ilmu seperti Imam Nawawi sampai berumur tadi 84 tahun. Dicatatkan oleh seorang ulama, katanya dia Imam Nawawi mengarang kitab sampai 90 kitab, bahkan lebih dari 90, kurang dari 100, dari segala ilmu macam-macam, tafsir, hadis, mustalah, fiqh, usul, tauhid, sharaf, tasawuf, nahwu, ya, segala ilmu dia karang Imam Nawawi, ya. Maka kita banyak sekali mengambil kitab Imam Nawawi, berkah dia. Dua-duanya, Imam Nawawi Al-Jawi, Imam Nawawi Al-Bantani. Yang di sana Imam Nawawi Asy-Syami, ya, atau disebut Imam Nawawi Abi Zakaria Syarafuddin An-Nawawi. Lalu diantaranya, ya, karangan-karangannya tersebar di dunia, terdengar oleh ulama, ya. Disebut bahwa ada seorang di Mekah dari Indonesia, Jawi, ya, ulama di Mekah, dan dia banyak karangannya, sampai kurang lebih 100 di zaman itu, bahasa Arab lagi. Padahal dia lahir di Banten.
Kecilnya di sono, ya. Sampai yang terkenal dari salah satu karangannya Tafsir Al-Munir, namanya Marah Labid. Ya. Di sini kita nggak ngaji, saya ngaji di Masjid Baitul Muttaqin, dipinta oleh guru-guru situ kitab Tafsir Al-Munir. Sering dulu baca Manjid paling demen itu kitab, namanya Marah Labid. Kalau ngeliat tafsir coba ambil itu kitab, buka. Imam Nawawi bagus, dia takwilatnya, tafsirnya di dalam Al-Quran. Sehingga katanya tafsirnya ini masuk ke negeri Mesir. Karangannya sampai dibawa ke diperiksa oleh orang ulama Mesir. Ulama Mesir kaget. Siapa ini pengarangnya? Kita undang orang-orang Azhar. Orang-orang Azhar yaitu universitas yang 1000 tahun. 1000 tahun umurnya universitas. Terkenal namanya Azhar. Ulama Azhar. Universitas Azhar sudah didirikan 1000 tahun yang lalu. Ini ada seorang Indonesia di Mekah, karangannya masuk ke Mesir, dibaca sama orang Mesir kagum. Ayo kita undang dia ke sini. Diundang Imam Nawawi masuk ke Mesir. Semua kagum dengan bahasanya, dengan tafsirnya, dengan ilmunya, nahunya, dengan cara menerjemahkan tafsirnya, takwilnya, syubuhatnya, ahkamnya. Sampai dijulukin katanya ini dia pemimpin ulama Mekah. Masya Allah. Beda hati orang Indonesia, dia pemimpin ulama Mekah di zamannya. Ya. Nah itu kemuliaannya Imam Nawawi. Ya. Dengan keinginan yang besar, dia mendapatkan ilmu yang tinggi dan martabat yang mulia dengan keilmuannya di dalam segala bidang, sehingga dia panggil syekh. Ya, dan begitu juga dia dermawan, takwa, zuhud, tawadhu. Dia cinta kepada para habaib, dia cinta kepada ulama. Karena guru-gurunya di Mekah ulama. Di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Habib Abdullah bin Umar bin Tahir bin Yahya. Gurunya lagi di karangannya disebutin guru-guru kami semuanya para habaib. Habib Ahmad Zaini Dahlan gurunya juga. Gitu juga Habib Ahmad bin Hasan gurunya juga. Imam Nawawi banyak dia mencintai ulama-ulama Mekah. Sebutkan dia cinta kepada ulama-ulama yang amilin, cinta kepada ulama-ulama Mekah, sehingga dia dikenal muhibbin di dalam ilmu dan amal yang soleh dan karangan-karangan yang bermanfaat. Akhirnya karangan-karangannya tersebar di seluruh dunia sampai ke Afrika, ya, dibawa oleh cucu-cucunya ke negeri, dipanggilnya negeri ujung Afrika, Cape Town. Di sana ada kampungnya Sultan Yusuf, anaknya Sultan Hasanuddin yang pernah dibuang ke negeri Afrika, Cape Town. Di sanalah katanya ilmu-ilmu Imam Nawawi ada di sana. Betul, udah disampaikan oleh ulama-ulama sampai di daerah tersebut. Namanya kota pembuangan ulama-ulama di Afrika. Dulu ulama-ulama ditangkap dibuang ke sana. Namanya apa ya? Bukan Suka. Suha. Bukan Suharani, apa satu. Bawahnya ada namanya, saya lupa. Di sono ada makamnya, anaknya Maulana Sultan Hasanuddin yang dibuang ke sono, dan dia menzamani daripada Imam Nawawi dari Mekah juga. Maka terkenal ilmunya, ya. Tersebar kitab-kitabnya. Bahkan di akhir hayatnya dia mau mengarang daripada kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini paling topnya ilmu fikih, teratas. Kitab kalau udah orang membaca Minhaj, udah paling jagonya. Kitab Imam Nawawi, dia pengen terjemahin kitab Imam Nawawi. Dia namanya juga Nawawi. Dia pengen terjemahin kitabnya Imam Nawawi. Udah niat, udah mau mensyarahkan dan mengartikan lafaz-lafaznya, tetapi nggak panjang umurnya. Di akhir Syawal dia meninggal tahun 1314 dengan bertepatan 1897. Jadi umurnya tadi berapa? 84 tahun. Di Mekah Mukarramah. Dan dikuburin di Ma'la. Dekat Sayyidatna Asma binti Abu Bakar Siddiq katanya. Kalau kuburannya cari kuburan Sayyidatna Asma dia di daerah situ. Dan lebih dekat lagi tempat kuburan ulama-ulama. Namanya kuburan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Disitulah Imam Nawawi dikuburin bersama ulama-ulama besar. Bersama perempuan-perempuan sahabat.
Ya, besar tuh, nggak sembarangan orang bisa dapat situ. Ya, itu ulama-ulama kita kalau dapat bersender atau berdekatan dengan ulama-ulama bangga. Kita bertetangga sama orang-orang besar di dalam kubur. Ya, itu semuanya satu kebanggaan. Ya, taghammadallahu jami' birahmatih. Waktu meninggalnya orang hadir ribuan ya mensolatinya dan mendoakannya.